Hari ini kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Das'ad Latif tentang hikmah diberlakukannya ibadah korban pada hari raya Idul Adha. Selamat menyaksikan ceramah beliau dengan saksama. 9 Zulhijjah, mimpi lagi, mimpi kedua kalinya. Ibrahim, wajah indremu, bayar utangmu, kau pernah nasar, tunaikan itu janjimu. Bangun Ibrahim. Lalu dia berkesimpulan, ini bukan mimpi, ini wahyu. Ibrahim alaihissalam yakin, saya harus memotong anak saya untuk membayar utangku. Hakul yakin. Tanggal 9 Zulhijjah sekarang kita kenal dengan hari Arafah atau hari keyakinan. Hari apa, Dek? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Yang satu banyak sekali dikasih hadiah kalau sama. Hari apa? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Bapak hadiah. Hadiah Pak, cepat berdiri, hadiah. Ada apa hadiah? Lain tong kalau Ustaz kasih Pak. Barakah ini. Hari Arafah. Hari Arafah atau hari keyakinan. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kira-kira tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah dia panggillah anaknya Ismail alaihissalam. Ibrahim panggil anaknya, anakku sini kau dulu nak, acok lo meyo lo nak. Kalau kita orang Bugis, cok sini kau dulu nak. Agambo begini nak, saya diperintah Tuhan untuk potong kamu, menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak yang tukang bola, pemain game di rumah, Pak kita tanya anak yang pemain game, nak disuruh kak potong kok, kira-kira apa jawabannya Pak? Apa jawabannya kira-kira Pak? Paling jawabannya dia bilang, kenapa anak saya? Nenekku mau yang sudah mau mati. Ini anak pintar tapi tidak soleh. Ini pintar, tidak salah tahu. Ini pintar, kenapa mau yang masih muda? Yang tua mau sedikit lagi mati. Atau kira-kira Pak, kalau Bapak diperintah potong anak 9, masih ada pilihan, kita cari yang nakal. Potong anakmu, mana yang pembohong? Ismail, anak satu-satunya, lama dirindukan, disuruh potong. Kata Ismail alaihissalam, silahkan Pak, jangan ragu, laksanakan, insya Allah Bapak mendapati saya menjadi anak yang saleh, anak yang sabar, anak yang takwa, anak yang soleh. Potong saja Pak, tidak ada masalah. Cuma kata Ismail, sebelum kita potong Kak, ada beberapa permintaanku. Satu, Pak, nanti kalau Bapak potong saya, pakai pisau atau parang yang sangat tajam, supaya saya tidak lama menderita. Maka bapak-bapak yang bertugas potong sapi kalau Idul Kurban, jangan pakai pisau yang tumpul Pak, pakai pisau yang tajam. Bapak-bapak penjual ayam potong, jangan seenaknya potong, baca bismillah Pak. Itu ada di Sulawesi Selatan, saya lihat Pak, penjual ayam potong 50 ayam potong, satu kali di bismillah. Nah bilang saja bismillahirrahmanirrahim kali 50. Tidak boleh begitu dong. Baca satu-satu. Beleng-beleng. Sudah. Nah Ismail alaihissalam. Yang kedua kata Ismail, tutup mata Pak, tutup begini. Kenapa? Kalau kita lihat Kak nanti ragu-ragu kita sayang Kak. Enggak mau gitu. Yang ketiga Pak, tolong ikat tanganku, ikat kakiku supaya saya tidak meronta-ronta. Masya Allah. Yang keempat kata Ismail alaihissalam, tolong ini bajuku yang saya pakai jangan kena darah supaya tidak naliak bamakku. Dan yang kelima kata Ismail alaihissalam, tolong ketika saya sudah wafat, jangan ada anak-anak yang lewat depan rumahku seumur saya supaya mamaku tidak ingat kekasihan kalau naliak itu anak. Baiklah, pergilah Ismail. Dimandikan. Nabi bilang Ibrahim, dia bilang sama istrinya, yang
Sayang, kenapa kita ketawa? Itu Ibrahim Pak, romantis sama istrinya. Tidak seperti bapak-bapak. Waktu nanti pacari istrinya sopan sekali. Tabendi, hati-hati kisah sayangku. Terserah kita. Aduh, hati-hati kita, hati-hati kita, ada batu di depan tai. Kesina. Itu dulu waktu udah dipacari. Sekalinya sudah ada anaknya 2, tahan tuh kaki istri, apa kita bilang? Di mana lu simpan matamu dongo? Coba. Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu. Dia panggil istrinya, yang sayang, kenapa kita tolong saya mandi itu Ismail, kasih pakai baju baru, sisir rapi-rapi rambutnya, kasih parfum. Mau apa? Saya mau bawa jalan-jalan anak tuh. Baiklah. Pergilah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam meninggalkan rumahnya menuju ke tempat pemotongan. Ketika menuju ke tempat pemotongan itu, kepanasan iblis. Kepanasan iblis berusaha menggagalkan ini. Kenapa? Kalau Ibrahim berhasil, berarti iblis gagal menggoda manusia. Maka dia usaha goda Ibrahim. Dengan cara apa? Dia bisi Ibrahim. Woi Ibrahim, balik kau lihat itu anakmu. Kenapa? Lihat kau itu anakmu, lucunya. Lamanya kau harapkan, berpuluh tahun kau berharap, anakmu sekarang lagi lucu-lucunya, sudah ada, masa kau mau potong? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Jangankan anakku, andai saja Tuhan perintah saya potong diriku, diriku juga saya potong. Ibrahim alaihissalam ambil batu, dia lempar itu iblis. Pergi kau iblis, ishab ya lep, pak, pergi kau. Kena pantatnya, lari sampai di balik papan, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia goda istrinya. Siapa namanya istrinya tadi, Dek? Siapa? Sini kok, sini. Cepat kok. Hadiah. Cepat kok. Siapa namanya tadi? Sebelum kau jawab itu, tanya pertanyaanku adu dulu. Passwordnya. Siapa namanya nenekku? Mestinya jawab kau saja sembarang, karena orang tidak tahu juga siapa namanya nenekku. Hadiah. Oke, ya. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, Siti Hajar digoda sama Ibrahim, si iblis. Hajar. Sini kau dulu. Apa? Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Dong kok. Maksudmu? Tolo-tolo ini. Maksudmu? Nah bodoh-bodohi kau suamimu. Maksudnya apa? Mau potong itu anaknya? Sembarang dia bilang ini. Mana ada orang bapak mau potong anaknya? Iya, mau dia potong. Kok bisa? Katanya itu perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Betul kok? Iya, katanya perintah Tuhannya. Mendengar ini, Siti Hajar berkata, jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Jangan banyak bicara di situ. Pak, lempar kena telinganya, lari sampai Sangatta, balik lagi. Masya Allah. Gagal di suami, gagal di istri. Nabi bilang Siti Hajar, jangankan anakku, saya juga mau dipotong kalau perintah Allah. Nabi bilang iblis, lebih gila dari suaminya ini. Dia datang goda anaknya Ismail, nagoda. Mas Boy, siko dulu. Apa lagi? Kau tahu mau kau dibawa di mana bapakmu? Saya tahu ji. Mau kena potong. Bodoh-bodohmu, masa mau kau? Jangan banyak bicara di situ. Dia ambil juga batu, dia lempar, pak, kena mata kanannya, pico. Apa itu bahasa Indonesianya pico? Apa bahasa Indonesianya pico, Pak? Mencok. Beda-beda sedikit. Kena mata kanannya, lempar, lari iblis. Maka 3 kali dilempar itu iblis. Ibrahim, Siti Hajar, Ismail alaihissalam. Inilah simbol permusuhan antara manusia dengan iblis yang diabadikan sekarang ketika kita melaksanakan ibadah haji dengan melempar 3 jumroh, yaitu jumroh Aqabah, Usta, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil dilempar. Maka sekarang jamaah haji kalau pergi melempar batu, itu dinding.
Ini ada cerita-cerita warung kopi jini, tidak tahu benar atau tidak. Ada jamaah haji dari Bontang, diambil batu, dia lihat itu dinding setan, dia bilang ini setan ini, nih nana setannya ini yang goda saya selama ini, lo rempel kok. Diambil batu pak, diambil batu, dilempar itu dinding, kembali, talaci itu batu hampir nak kena kepalanya. Dia punggu itu batu, begitu dia punggu dia buka, ada batu tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, hei, kau di sini kau lempar kak, di Bontang bersahabat ki. Akhirnya apa? Sudah lempar 3 jumroh itu. Sudah sampailah Ibrahim bersama Ismail di tempat untuk disembelih. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau kita pergi haji atau umroh, itu kan biasa kita pergi dibawa tur, ya. Nah, biasa kalau sudah lewat Padang Arafah, kemudian masuk Musdalifah, biasanya itu tur leader atau mutawib atau ustadz bilang di atas bus, bapak ibu lihat ke arah kanan, di atas bukit setelah rumah raja, istana raja, ada di atas bukit seperti pos satpam. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dibaringkan, dipotong sama bapaknya. Itu ada itu tempat sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, umur yang sehat, bapak ibu semua, adik-adik semua bisa datang ke tempat itu. Amin. Nah, sudah diikatlah tangannya Ismail, diikat kakinya. Ibrahim alaihissalam tutup matanya, diambil pedangnya, dihadapkan pipinya Ismail ke tanah. Dia kasih lengket di tanah pipinya, lalu dikeluarkan pedangnya, dia iris lehernya. Nah gerek ini, begitu dia gorok lehernya, tidak mempan pak. Dek na belui, tidak mempan. Dia iris, dia keras, tidak mempan. Lalu Ismail alaihissalam berkata, ai pisau kundru, pisau tumpul kita pakai pak. Nabi bilang tidak, tajam ini, tajam. Ibrahim mau yakinkan dirinya, ini pisau pedang ini tajam atau tidak. Akhirnya apa? Itu pedangnya dihantamkan ke batu, dihantamkan ke batu, batu pecah. Nabi bilang Ibrahim, batu keras pecah, ini lembut kok tidak nak makan. Nabi bilang Ismail, barangkali ragu-ragu ki, tidak, ku keras mini. Akhirnya dia bilang coba lagi yang kedua kalinya. Begitu mau dicoba kedua kalinya pak, Ismail bilang tunggu dulu pak, tunggu dulu, jangan dulu. Apa lagi nak? Pak, dengar baik-baik pak, dengar baik-baik, ibu dengar baik-baik. Pak, tolong lepas tanganku, tolong buka ikatan kakiku, jangan ikat tangan kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat, nanti Allah berpikir, nanti Allah mengira saya tidak ikhlas. Lepaskan ikatan tangan dan kakiku. Subhanallah, dilepas. Sudah dilepas, digerek lagi kedua kalinya. Ketika digerek kedua kalinya, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat, wahai malaikatku, kau lihatlah ini hambaku Ibrahim alaihissalam, begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Tuhannya, dia ikhlaskan, dia potong anaknya sebagai rasa ketaatannya kepada aku. Kau lihat ini Ibrahim. Dulu kalian mengkhawatirkan ketika Adam saya ciptakan menjadi pemimpin, kalian semua demo khawatir anti Adam, manusia merusak dunia. Ini sekarang kau lihat ini hebatnya ini manusia. Lalu dia gerek lagi itu, mendengar ini bahwa malaikat dipanggil semua. Lihat kau itu kata Allah, lihat itu manusia. Mendengar ini, lalu malaikat mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dan menjawabnya, La ilaha illallah huwallahu akbar. Mendengar ini, Ismail alaihissalam menjawab dan melanjutkannya dengan kalimat Allahu akbar walillahil hamd. Itulah kalimat takbiran kalau kita lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu. Jadi besok kalau kita lebaran Idul Kurban, dari rumah, dari Lok Tuan,
dari berbas, jalan kita ke masjid, jalan kita ke lapangan, sunnah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kira-kira anak-anak, adik-adik, bapak-bapak kalau pergi tempat takbiran, pergi tempat lebaran, takbiran apa enggak? Takbiran? Tidak. Kalau anak motor-motor, nah balap motornya, nah kasih buka knalpotnya, nah kasih ribut-ribut, sambil jalan bukannya takbiran, selfie, OTW lebaran, sampai alhamdulillah duduk-duduk menunggu ustadz. Begitu sujud, nah foto lagi kepalanya, alhamdulillah sholat 2 rakaat. Tidak seperti itu. Kalau kita pergi ke area tempat lebaran, masjid atau lapangan, takbiran. Sudah Bapak Ibu sekalian, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau ambil itu kibas yang ada di surga, yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, bawa ke dunia, gantikan lehernya Ismail. Kemudian yang dipotong oleh Ibrahim alaihissalam adalah kibas atau domba atau kambing kita sekarang ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini kisah sejarah lahirnya kurban atau memotong binatang persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa hikmahnya? Apa pelajaran yang ingin kita ambil? Satu, ternyata Bapak Ibu sekalian, setan itu setiap kita mau melakukan kebaikan, pasti dia berusaha untuk menggoda kita. Saya ulang, begitu Bapak Ibu sekalian mau melakukan ibadah kebaikan, maka setan akan kepanasan dan berupaya menggoda kita. Contoh, azan subuh, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Setan mulai kena goda, sebentar Pi, sebentar, masih ada 10 menit, tunggu Mi, tarik selimut. Begitu bangun sudah 6:30, berhasil setan. Coba itu setan begitu. Begitu hayya 'alas salat, mari tunaikan solat, tiba-tiba datang pembeli 4. Ada mau beli rokok, ada mau beli Indomie, ada mau beli gula. Akhirnya apa? Tidak jadi ke masjid gara-gara setan yang datang dalam bentuk pembeli. Setan itu. Bapak mau datang pengajian seperti ini, itu setan menggoda. Apa godaannya setan? Sebentar, sebentar, jam aku di dalam, di luar aku saja, panas di dalam. Itu setan itu. Begitu kita duduk, pegang HP-mu, cepat kok ada SMS masuk. Setan itu, bos. Begitu kita masih mau dengar ceramah, lihat jam. 9:30 Mi. Baru Nabi bilang teman, pulang maki, 9:30 Mi. Setan itu, Pak. Dan setan berupa teman, susah ngusirnya. Kalau setan tidak kelihatan, bacakan bismillah, lari nih Pak. Kalau setan teman, apa Nabi bilang? Baca mako, surah Yasin, ku dekati kok. Itu setan itu, Pak. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika kita mau melakukan kebaikan, setan pasti kepanikan. Maka dia berusaha menggoda kita. Contoh, hayya 'alas shalah, mulai setan, dia tebar. Datang setan, tak usah ke masjid, bisa saja kau sholat di rumahmu. Sudah, setan itu, kalau dia berhasil itu setan, maka kita tidak ke masjid, kalah kita. Tapi kalau kita berhasil berdiri, tinggalkan itu, jangan pikir setan mengalah. Tadi kan lempar pertama lari ke Balikpapan, lempar kedua lari ke Sangatta, iya toh? Nah, itu setan. Anggap bapak berhasil, hayya 'alas shalah, langsung berdiri, pergi. Apa setan berhenti, Pak? Tidak. Nagoda ki lagi. Caranya apa? Nagoda ki supaya buru-buru berudu. Wuduk kita salah-salah. Nabi bilang setan, yo pimako. Akhirnya apa? Begitu kita mau wuduk, dingin itu dingin sekali air. Nah, itu setan masuk di situ.
Tiba-tiba setan kasih bunyi handphone. Itu setan itu. Akhirnya apa? Kita wudhu sambil terima telepon. Pernah toh? Kita ketawa karena pernah begitu toh? Setan itu masuk, bos. Yo, matu pi. Siaga melo molengi. Si ratu, itu pulau na 5. Itu setan masuk di situ. Masuk itu setan. Akhirnya apa? Kita wudhu tidak sempurna. Atau anggaplah bapak tidak terima telepon, tapi wudhunya salah-salah, tidak sempurna. Bagaimana caranya? Quran menjelaskan wudhu itu membasuh jari hingga ke siku, ya kan? Jari hingga ke siku. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari. Kalau jari ke siku kan begini caranya wudhu, pak. Kalau tua seperti ini, bapak-bapak sudah generasi sakaratil maut, di depan-depan ini, itu lipat ini, pak, lipat. Kenapa? Karena di sini banyak keriput-keriput. Kalau bapak tidak lipat ini, tidak kena air, tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhu, otomatis tidak sah sholat. Setan itu berupaya supaya tidak sah wudhu, tak? Karena kalau tidak sah wudhu, biar 1 jam bapak sholat tidak sah sholatnya. Kenapa? Wudhunya salah. Nah, setan gak goda ke situ. Maka kita biasanya wudhu, sunnahnya ajaran Quran begini. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari-jari. Bagaimana caranya, Ustaz? Nah, buka keran. Baik, itu ada yang sambil menyanyi TikTok. La ilaha illallah. Caput tuh habis. Atau rambut. Ini anak muda ini yang pelihara rambutnya. Sekarang rambut modern, pak. Dulu saya waktu kecil cukur bandan, pak. Itu yang habis di sini, ada di sini. Ternyata ada lagi sekarang. Muncul lagi tuh sekarang cukur bandang. Tapi lebih modern sekarang, pak, karena ada gotnya. Biasa garis-garis di sini ada gotnya. Ada tuh di sini. Motong dibilang seperti Ronaldo. Ronaldo mancung hidungnya, kau pokoknya. Tuh coba tuh. Akhirnya apa? Karena dia sudah kasih apa namanya itu yang biar kena angin topan tak goyang rambutnya. Pamode apa? Formadet apa namanya itu? Dah minyak rambut. Kalau kita dulu minyak rambut kan pak, minyak kemiri sama Brix. Cara ngambilnya begini, pak. Kasih simpan. Begitu kita upacara bendera, keluar semua rambut disimpan. Itu zaman ke sekolah. Oh, sekarang ada karena rambutnya sudah jambur, pak. Nah, model Mikaya Ronaldo pergi sholat, takut rusak ini, pak, takut rusak rambutnya. Akhirnya apa? Bagaimana wudhunya? Nah, kasih begini saja. Ini gak pak guru kok cilaka. Itu Quran menjelaskan membasuh sebagian rambut. Membasuh sebagian rambut lebih cocok kamu beruru begini karena ini rambut daripada cuma begini. Apalagi yang banyak kelirunya, setan masuk ketika apa? Ketika kita basuh kaki. Biasanya orang basuh kaki, pak, kan itu sunnahnya Nabi, jari-jari tangan masukkan ke jari-jari kaki, usap telapaknya sampai ke tumit. Mohon maaf, begini prakteknya kira-kira. Lurus, surut. Tapi apa yang kita praktek? Kita wudhu begini, ji. Pulang-pulang ku berbadan dua. Hai, nah kena ku setan, bo. Lewat namakan ku setan. Dia bilang setan, ladongo. Coba ya. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, sudah anggaplah sempurna wudhunya, bagus betul wudhunya. Apa setan lari dan tinggalkan? Tidak, setan masih goda kita. Gimana caranya? Nah, ikuti kita masuk masjid. Baru apa Nabi bilang? Lihat ko timer, lihat ko waktu. 2 menit mami kamat. Jam ko sholat sunnah, duduk mako. Setan itu. Anggaplah bapak sholat sunnah 2 rakaat, nah goda ki lagi setan. Apa? Jam ko baca surat pendek. Langsung mau saja Al-Fatihah. Jamnya ada surat pendeknya. Atau kita buru-buru. Subhanallah. Itu setan masuk di situ. Anggaplah kita wudhu bagus, sholat bagus, rukun-rukunnya sempurna. Apa setan lari? Tidak. Dia ambil cara terakhir, jurus terakhir diambil. Apa? Dia timbulkan ujub, sombong dalam hati kita. Akhirnya apa? Paling jago kamu. Tidak ada yang kalah kau dalam masjid ini. Akhirnya apa? Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kasih lihat sampingnya. Salah caranya. Sombong, masuk setan. Itu banyak itu orang masuk di masjid sombong, pak.
Pintu masuknya setan itu sombong. Mana? Yang mana itu ciri-cirinya orang sombong masuk di masjid? Seolah-olah hanya pendapatnya saja benar. Sekarang banyak itu begitu. Sholat tidak beda pendapat orang. Ada yang kasih begini tangannya kalau sampai begini, ada yang kasih begini, yang kasih begini dia bilang salah ini. Nah itu, ada itu yang begitu sombong-sombong begitu. Ada lagi kalau dia lihat orang takbir, ada orang macam-macam takbir pak. Ada yang begini, ada yang begini, ada juga saya lihat kayak main-main saja. Ada juga begitu. Itu sekadar kita agak nama baca. Ada juga terlalu serius pak. Silahkan lakukan, tapi jangan salahkan orang. Ini banyak orang salahkan pendapatnya orang lain. Takbir itu pak, posisi setelah takbir Allahu Akbar, posisi tangan saja itu macam-macam. Ada 5 caranya. Imam mazhab 1 Allahu Akbar antara pusat dengan tulang rusuk tengah-tengah. Yang kedua Allahu Akbar di atasnya sedikit perut. Yang ketiga di atas dada Allahu Akbar. Yang keempat di bawah pusat Allahu Akbar. Bukan di bawah sekali ya. Yang kelima Allahu Akbar lurus saja begini. Ini umumnya Syiah dan Iran. Mana yang betul? Betul semua. Bapak mau begini silahkan, bapak mau begini silahkan, mau begini silahkan. Yang mana salah nah pakai semuanya. Allahu Akbar. Masuk dalam masjid itu banyak orang sombong pak. Hanya dia yang dia rasa pintar. Itu hanya begitu pak. Terutama ini anak-anak muda yang belajar agama melalui YouTube. Baru 2 bulan belajar agama, wah enak kasih salah semua orang. Itu pun baru 3 menit habis kuotanya. Akhirnya tidak sempurna dia pelajari itu. Saya pak selalu dibilangi ustadz tidak sunnah. Itu ustadz tidak sunnah. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa yang sunnah itu kalau dia mulai ceramah mengucapkan innal hamdalillah. Karena Nabi kalau khutbah selalu ucapkan innal hamdalillah. Saya tidak begitu, maka saya dianggap tidak sunnah. Ada lagi apa? Nabi bilang ini ustadz dasar bukan ustadz sunnah. Kenapa? Karena tidak ada jenggotnya. Imam ini apa kalau tidak mau hidup? Banyak itu pak orang sombong seperti itu. Banyak itu pak. Ya? Nah, itu sombong pintu masuknya setan. Setan masuk dari kesombongan. Percaya hikmah. Terima kasih telah menyaksikan ceramah Ustadz Dasat Latif. Semoga kita bisa mengambil hikmah, ibrah, dan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari.